Muhammad Yasin, asal dari Surabaya. Saya dari kelompok Smadaf. Ingin menjelaskan atau memaparkan hasil FGD Day 1 tentang manajemen waktu. Intinya, manajemen waktu ini dibuat untuk mengontrol waktu kita agar tidak terbuang sia-sia dan mengisi waktu-waktu kita untuk hal-hal yang sekiranya dianggap prioritas atau bermanfaat. Jadi tidak sia-sia. Untuk saya sendiri, manajemen waktu saya di dalam hari-hari saya adalah jam 4.30 sampai 5 bangun dan sholat subuh. Pukul 5 sampai pukul 8 saya biasanya berolahraga atau main laptop atau kembali tidur lagi. Pukul 8 sampai pukul 2 siang saya melaksanakan kuliah. Pukul 14 atau jam 2 siang sampai 16 atau jam 4 sore saya tidur siang, itu bisa disebut tidur sore. Lalu pukul 4 sampai pukul 11 saya biasanya nugas atau mengaji dan lain-lain seperti itu dan sebagainya. Dan pukul 11 malam sampai pukul 4 pagi saya tidur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Iansyah. Saya akan membuat kesimpulan mengenai FGD hari pertama. Manajemen waktu ialah pemanfaatan dan penggunaan waktu sebaik mungkin secara optimal dengan merencanakan kegiatan secara terorganisir dan matang. Jadi manajemen waktu dari setiap individu itu berbeda-beda. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai timetable yang telah saya buat. Pada pukul 5 pagi sampai 7 pagi saya bangun dan persiapan kuliah. Pada pukul 7 pagi sampai 2 siang saya kuliah, mereview materi kuliah dan menyicil tugas. Pada pukul 2 siang sampai jam 4 sore saya tidur siang. Pada pukul 4 sore sampai 8 malam saya membersihkan rumah, family time dan main. Pada pukul 8 malam sampai jam 11 malam saya nugas. Pada pukul 11 malam sampai jam 5 pagi saya tidur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dava Livi Ardianda. Saya dari kelompok Smadaf dengan NPM 210 810 10 316. Di kesimpulan manage waktu menurutku ya, manage waktu itu kemampuan untuk menggunakan waktu secara efektif dan efisien agar memperoleh manfaat yang banyak atau manfaat yang maksimal. Ya, misal kayak agar tugas cepat selesai, mengurangi stres juga, tingkat produktivitas lebih tinggi, terus hak dan kewajiban juga seimbang gitu, dan masih banyak lainnya lah manfaat dari manage waktu itu. Saya juga akan membacakan timetable yang sudah saya buat. Jam 5 sampai setengah 7 itu bangun tidur, setelah itu sholat subuh ya. Kenapa kok sampai setengah 7? Karena ya jujur ya, kadang saya tuh sampai lupa gitu apa sholat subuh itu. Soalnya bangunnya juga kadang telat gitu, jam 7 atau jam 8 gitu, sampai jam setengah 7 aja. Tapi ya semoga lah ke depannya nanti tidak telat lagi ya buat sholat. Terus jam setengah 7 sampai jam 7 itu biasanya saya persiapan mandi, setelah itu persiapan kuliah. Terus selanjutnya jam 7 sampai jam 2 siang tuh saya kuliah. Jam 2 sampai jam 6
oh ya, sampai jam 6 itu mengerjakan tugas sholat asar sama maghrib. Mengerjakan tugas ya, jadi jam 2 sampai jam 6, jam 2 sampai jam setengah 4 biasanya mengerjakan tugas. Habis itu sholat asar maghrib digarap tugas lagi ya, kerjakan tugas lagi. Nah, terus selanjutnya jam 6 sampai jam 8 itu memenuhi hak sama salat isya. Ya, memenuhi hak itu maksudnya kayak lihat TV, nonton YouTube, aku suka sama nonton drakor ya. Nah, itu tak buat nonton drakor, terus main game juga sampai jam 8. Terus selanjutnya jam 8 sampai jam 5 itu sebenarnya jam 8 sampai jam 10 ya, atau enggak jam 9 itu belajar, evaluasi belajar. Itu maksudnya kayak apa ya, kayak mengulang kembali gitu pelajaran yang diberikan dosen tadi siang, diulang lagi biar paham gitu. Terus diulang kembali tugas-tugas yang ada. Terus istirahat, tidur malam sampai jam 5, terus besoknya ngulang lagi gitu guys. Sekian, itu aja timetable yang sudah saya buat tadi ya. Itu adalah keseharianku. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Nurbudi dari kelompok Semadaf. Kesimpulan dari FGD hari pertama yaitu manajemen waktu ialah suatu proses untuk melakukan kendali atas waktu dengan batas tertentu untuk melakukan tugas tertentu dengan tujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Manajemen waktu dari setiap orang itu berbeda-beda. Selanjutnya yaitu timetable saya, yaitu jam 5 sampai jam 7 saya bangun tidur, sholat, dan mandi. Jam 7 sampai jam 12 saya kuliah. Jam 12 sampai jam 3 saya tidur siang. Jam 3 sampai jam 6 saya rebahan dan main HP. Jam 6 sampai jam 11 saya mengerjakan tugas. Jam 11 sampai jam 5 saya tidur. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zandi Gois dari kelompok Semadaf dengan NPM 2108101048. Di sini saya akan menyimpulkan materi tentang manajemen waktu pada hari pertama BCD. Menurut saya, manajemen waktu adalah bagaimana cara kita untuk memilah-milah kegiatan apa yang harus kita kerjakan lebih dulu dibandingkan kegiatan yang lain. Di sini saya akan menjelaskan manajemen waktu yang telah saya buat. Pada pukul 5 sampai jam 7 saya biasanya bangun dan mempersiapkan untuk kuliah. Nah, setelahnya jam 7 sampai jam 2 siang saya akan kuliah dan mengerjakan tugas-tugas dari dosen. Kemudian pada jam 2 siang sampai jam 4 sore saya akan tidur. Dan jam 4 sore sampai jam 8 malam biasanya saya refreshing. Kemudian jam 8 malam sampai jam 11 saya biasanya nugas jika masih ada tugas yang belum terselesaikan. Namun jika tidak ada, biasanya saya berkumpul dengan teman-teman atau refreshing ya. Kemudian pada jam 11 malam sampai jam 5 pagi saya tidur. Begitulah manajemen waktu yang saya lakukan. Nah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Effendi. NPM saya 21081010035. Saya berasal dari kelompok Semadaf. Saat ini saya akan menyampaikan kesimpulan dari FGD hari pertama. Yang pertama, manajemen waktu.
Menurut saya, manajemen waktu itu sangat penting. Kenapa? Karena jika tidak bisa memanage waktu saat kita mendapatkan tanggung jawab yang banyak dan harus diselesaikan, akibatnya kita akan mendapatkan hasil yang tidak maksimal dikarenakan tak fokus dalam menyelesaikan tanggung jawab tersebut. Contohnya dalam perkuliahan, saat saya mengerjakan tugas, yang saya dahulukan adalah tugas dengan deadline terdekat agar bisa mengerjakan tugas lainnya tanpa terbebani. Selanjutnya, saya akan menjelaskan timetable yang saya buat. Diawali dari bangun tidur dan sholat subuh pada pukul 4.30 hingga 5.30. Dilanjutkan olahraga kecil, mandi, sarapan, ngopi dari pukul 5.30 hingga pukul 7. Pada pukul 7 hingga pukul 14.30 saya melakukan kuliah, lalu pada istirahat saya sholat duhur. Pada pukul 14.30 hingga 19.30 saya istirahat, lalu sholat, dan pada pukul 19.30 hingga 22 saya mengerjakan tugas dan juga beristirahat. Pada pukul 22 hingga pukul 4.30 saya istirahat dari bermain HP ataupun rebahan, lalu dilanjutkan yang tidur. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Sulistianto. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari BCD D1 mengenai manajemen waktu, di mana manajemen waktu adalah bagaimana kita mengkondisikan waktu itu sebaik mungkin supaya kita bisa menjalankan suatu kegiatan yang kita lakukan dengan lancar dan tidak ada halangan sedikit pun. Oleh karena itu, memanajemen waktu itu sangat penting untuk kita supaya tidak ada hal yang berkesinambungan. Secara lain kegiatan kita itu banyak juga. Dan saya akan menjelaskan manajemen waktu saya dalam kegiatan saya sehari-hari. Saya mulai beraktivitas dari pukul 4.10 sampai 5.30. Di situ saya bangun tidur dan sholat subuh. Untuk jam 6.30 sampai jam 7 saya mandi, persiapan kuliah, dan saya siap-siap untuk berangkat kerja. Untuk jam 7 sampai jam 3 kuliah sambil kerja dan tidak lupa untuk sholat. Untuk jam 3 sampai jam 9:30 saya kerja dan sholat. Untuk jam 10 sampai jam 11 biasanya saya mengerjakan tugas, itu pun ya kalau tidak kecapean. Untuk jam 11 sampai jam 4 saya tidur. Sekian kesimpulan dari BCD dari 1 dan cara saya memanajemen waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Fikri Robini Amin, NPM 2108 1010 334. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan FGD Dewan tentang manajemen waktu yang telah didiskusikan oleh kelompok saya. Manajemen waktu dibagi menjadi dua kata, yaitu manajemen dan juga waktu. Manajemen sendiri berarti mengatur atau mengolah, dan waktu adalah waktu, yang dimana manajemen waktu sendiri adalah cara kita mengatur waktu atau mengolah waktu dengan sebaik mungkin. Menurut kelompok saya, manajemen waktu sendiri sangat penting agar bisa melakukan aktivitas secara efektif dan tanpa membuang-buang waktu. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang manajemen waktu saya. Yang pertama yaitu bangun dan juga sholat subuh. Ini dilakukan pada pukul 4 sampai 5 pagi. Dan juga lanjut main HP dan juga mandi, serta mempersiapkan kuliah. Ini dilakukan pada pukul 5 sampai 8 pagi. Lanjut yaitu kuliah pukul 8 sampai 15.30 sore. Lanjut yaitu
saya membersihkan rumah karena saya sendiri di rumah. Ini dilakukan pada pukul 15.30 sampai 6 sore. Dan juga lanjut itu saya lanjut tugas pada jam 18.00 sampai 23.00. Setelah itu saya melakukan aktivitas terakhir saya pada hari itu, yaitu tidur yang sebenarnya dilakukan pada jam 23.00 sampai 04.00. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ingat Firmansyah. Saya dari kelompok Semadaf dengan NPM 210810100264. Di sini saya akan menyimpulkan tentang FGD Dai 1 tentang manajemen waktu. Kalau menurut aku sendiri, manajemen waktu itu sangat penting. Namun pada intinya itu sebenarnya cuma satu, yaitu tentang skala prioritas. Nah, di sini saya harus benar-benar memilah mana yang lebih penting dan mana yang bisa dikesampingkan dulu. Kalau menurut aku, untuk manajemen waktu sendiri, aku sering mengurutkan dari deadline tugas atau kegiatan tersebut. Jadi, jika ada kegiatan atau tugas yang lebih dahulu, maka aku akan memprioritaskan itu terlebih dahulu. Jadi, yang lebih dekat waktunya harus aku selesaikan terlebih dahulu. Kalau aku dalam manajemen waktu, aku seperti itu. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang timetable. Yang pertama, bangun tidur dan sholat subuh berjamaah pada pukul 4 sampai jam 5. Kemudian ditambah lagi dengan ngecek tugas sudah apa belum pada waktu jam 5:30 atau setengah 6 sampai jam 6. Di sini saya akan mengecek apakah tugas saya sudah selesai atau belum. Jika belum, maka saya lanjutkan. Kemudian jam 6:05 di sini saya siap-siap untuk persiapan kuliah, yaitu mandi, sarapan, dan persiapan kuliah, ngecek jaringan, kuota, dan laptop. Kemudian masuk perkuliahan. Di sini saya mendapat waktu kuliah pagi antara jam 7 sampai jam 12. Namun di hari Rabu saya mendapati mata kuliah algoritma dengan waktu jam 1 sampai jam 3 sore. Kemudian tidur siang. Tidur siang ini saya lakukan pada jam 2 sampai jam 3 sore. Kemudian di atas jam 3 saya lakukan untuk istirahat. Kemudian pada jam 4 sampai jam 7 malam di sini saya mencoba untuk mengerjakan tugas yang diberikan pada waktu kuliah pagi tadi. Kemudian pukul 7:30 saya berangkat ngaji. Setelah pulang dari ngaji, saya lanjutkan untuk mengerjakan tugas jika belum selesai. Jika sudah, maka pukul 11 malam saya tidur sampai pukul 4 subuh. Itulah timetable atau manajemen waktu yang saya tekankan pada diri saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sambudimara dari kelompok Semadaf. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari FGD Dewan. FGD Dewan itu sendiri kita membahas tentang manajemen waktu. Apa sih manajemen waktu itu? Manajemen waktu adalah bagaimana kita mengatur waktu kita sebaik mungkin dengan kegiatan yang mungkin kita akan lakukan di kemudian hari. Dengan manajemen waktu diharapkan kita tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan seperti bertabrakan dan lain sebagainya.
Maka dari itu sangat penting kita belajar tentang manajemen waktu ini, apalagi ketika kita kuliah nanti. Ya, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang timetable saya yang telah saya buat. Untuk pukul 5 sampai jam 7 saya berberes-beres setelah bangun tidur. Terus untuk jam 7 sampai jam 12 saya akan kuliah. Jam 12 sampai jam 4 saya akan beristirahat. Setelah itu jam 4 sampai jam 5 saya akan berolahraga. Setelah itu jam 5 sampai jam 10 malam saya akan belajar mengenai materi-materi yang dosen berikan dan mengerjakan tugas-tugas. Setelah itu jam 10 sampai jam 5 pagi saya istirahat atau tidur. Ya, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdul Hafiz Badruddin. NPM saya 21081010225. Kesimpulan dari FGD D1 adalah semua orang mempunyai manajemen waktu sendiri yang setiap orangnya berbeda-beda. Apa itu manajemen waktu? Manajemen waktu dalam bahasa singkatnya adalah mengatur waktu. Kemudian ini adalah jadwal saya ya. Dari jam 3 sampai jam 6.30 saya sholat, ngaji, dan bersih-bersih. Dari jam 6 sampai jam 8 saya siap-siap ke kuliah. Dari jam 8 sampai zuhur itu kuliah atau enggak ngerjain tugas. Habis zuhur sampai asar maghrib, dari zuhur sampai asar tidur siang. Dari asar sampai maghrib itu bersih-bersih, istirahat dan lain-lain, rebahan. Itu habis maghrib ngaji sampai isya. Setelah isya ngaji lagi sampai setengah 9. Dari jam setengah 9 sampai jam 3 tidur. Perkenalkan, saya Hafiz Maulana, NPM 2108101007 asal Probolinggo, akan menyimpulkan hasil dari FGD D1 tentang manajemen waktu. Kesimpulannya yaitu segala sesuatu kita harus bisa memprioritaskan mana yang penting dan mana yang tidak. Selain itu, kita juga harus punya target. Semisal hari ini kita harus menyelesaikan beberapa tugas. Target tersebut harus berdasarkan prioritasnya, yaitu waktu deadline dan tingkat kesulitannya. Selanjutnya saya akan membacakan timetable milik saya. Pada pukul 7 hingga setengah 8 saya bangun dan sarapan. Setelah itu setengah 8 hingga pukul 8 saya bersantai-santai. Kemudian jam 8 hingga setengah 4 saya melaksanakan kuliah. Setelah kuliah saya pergi ke lapangan untuk sepak bola. Kemudian pukul 5 hingga 11 malam saya mengerjakan tugas jika ada. Jika tidak ada, maka saya akan melakukan refreshing. Pukul 11 hingga pukul 7 pagi saya tidur. Sekian timetable dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Tarik Kawari dari kelompok Semadap nomor NPM 210810100149. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen waktu. Jadi menurut saya manajemen waktu adalah cara kita manage waktu kita supaya lebih teratur dengan memprioritaskan mana yang lebih penting dan lebih sulit. Selanjutnya saya akan membacakan manajemen waktu saya pada waktu kuliah pada jam 4.10 sampai jam setengah 6
saya bangun tidur dan sholat subuh. Pada waktu setengah 7 sampai jam 7 saya mandi untuk mempersiapkan kuliah dan bermain-main HP. Pada jam 7 sampai jam 3 kuliah. Pada jam 3 sore sampai jam setengah 10 malam istirahat dan sholat. Pada waktu jam 10 sampai jam 11 saya mengerjakan tugas. Pada jam 11 sampai jam 4 saya tidur. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abed Nuragaton dari kelompok Semadaf dengan NPM 2108101120. Saya di sini akan menjelaskan timetable yang telah saya buat dan kesimpulan tentang manajemen waktu. Pada pukul 4 pagi saya bangun dan melaksanakan ibadah sholat subuh hingga pukul 5. Selanjutnya saya membersihkan kamar lalu mandi, setelah itu saya sarapan pagi. Pada pukul 7 hingga 15.30 sore saya berkuliah secara online dan mengisi waktu luang dan belajar ataupun mengerjakan tugas. Lalu pada pukul 15.30 saya berolahraga sore. Pada pukul 6 sore saya mengerjakan tugas dan mengisi waktu luang dengan belajar ataupun berdiskusi dengan teman. Lalu pada pukul 1 malam saya beristirahat. Lalu kesimpulan saya tentang manajemen waktu yang telah saya buat adalah kita sebagai mahasiswa baru harus bisa mengatur tentang jadwal antara kegiatan akademik maupun non-akademik saya. Manajemen waktu menurut saya sangatlah penting dikarenakan dalam kehidupan perkuliahan itu pun kita dipaksa untuk melakukan semuanya secara mandiri. Kita dipaksa untuk berpikiran lebih dewasa dan mempersiapkan diri kita untuk masuk ke dalam dunia kerja di masa depan. Nama saya Nanda Syala Haryanti dari kelompok Semadaf. Saya ingin menjelaskan tentang manajemen waktu yang sudah saya buat. Dari jam 4.45 sampai jam 5 saya bangun tidur dan sholat subuh. Lalu dilanjutkan dengan bersih-bersih, mandi dan jaga toko itu pukul 5 sampai 6.45. Lalu saya melakukan persiapan untuk kuliah dan juga kuliah sampai pukul 3.30 sore atau setengah 4. Lalu saya biasanya list tugas apa aja yang ada hari itu, jaga toko lagi dan juga istirahat. Kalau emang mau ada acara keluar sama teman ya di jam setengah 4 sore sampai jam 9 malam. Lalu dilanjut sholat isya dan mengerjakan tugas sampai jam 12 kurang 15-an. Setelah itu jam 12 malam saya tidur istirahat sampai pagi dan mengulang hal yang sama sih. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Saleh Cantika Putri. Saya akan menjelaskan manajemen waktu saya. Nah, di sini pasti kita diawali dengan bangun tidur, makan, dan mandi. Itu pasti terjadi ya pada pagi hari. Kemudian setelah itu kita akan memasuki pembelajaran daring mata kuliah yang pertama. Itu sampai pukul kalau tidak salah 10.30. Kemudian setelah daring kita akan istirahat, entah itu untuk tidur, makan, atau sekitar istirahat saja itu ya. Terus setelah istirahat kita akan melanjutkan pembelajaran daring mata kuliah kedua. Kemudian setelah mata kuliah kedua biasanya saya menggunakannya untuk makan, mandi, kemudian istirahat. Lalu pada malam hari kita akan belajar sampai pukul 9, baru saya akan tidur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutik Anissa Tanjung dari kelompok Semadaf. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan FGD hari pertama mengenai manajemen waktu. Dari kegiatan FGD yang dilaksanakan oleh kelompok Semadaf pada hari pertama BCD atau Build Character Day dengan topik manajemen waktu, kelompok Semadaf menyimpulkan manajemen waktu adalah suatu proses untuk melakukan kontrol atas waktu dengan batas tertentu, untuk melakukan tugas tertentu dengan merencanakan dan menggunakan waktu semaksimal mungkin. Manajemen waktu sangatlah penting karena untuk meningkatkan produktivitas kita dan perencanaan untuk mewujudkan tujuan atau impian kita.
Dengan adanya manajemen waktu ini, aktivitas kita dapat terorganisir dan dapat berjalan dengan baik. Terdapat beberapa cara untuk menentukan manajemen waktu yang baik. Yang pertama, evaluasi, yaitu menentukan tugas-tugas apa yang harus kita lakukan atau pencapaian harian yang ingin dilakukan. Yang kedua, rencana dan prioritas, yaitu di sini kita dapat merencanakan kegiatan berupa urutan yang sesuai dengan waktu dan kondisi, seperti olahraga dilakukan di pagi hari dan tugas kuliah dikerjakan pada siang hari. Pada saat mengerjakan tugas, kita dapat memilih prioritas pengerjaan yang mana didahulukan sesuai kemampuan kita. Yang ketiga, eliminasi pencurian waktu. Hal ini dibutuhkan saat terdapat pengerjaan yang lebih penting dan mewaktu yang lama, maka kita harus mengambil waktu dari beberapa kegiatan. Yang keempat, delegasi. Dalam pengerjaan kelompok, kita harus berkomitmen terhadap tugas yang diberikan, dan jika dapat membantu rekan yang lain, maka bantu mereka untuk mengefisiensi waktu. Yang kelima, katakan tidak. Hal ini berupa kontrol diri kita dengan hal yang tidak sesuai tujuan merencanakan manajemen waktu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan timetable yang saya buat. Yang pertama, yaitu persiapan untuk mengawali hari, seperti menyiapkan materi, makan, mandi, dan lain-lain. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan kuliah. Biasanya, tiap harinya memiliki jadwal yang berbeda, akan tetapi tetap dalam rentan waktu ini. Kemudian dilanjutkan pengerjaan tugas. Biasanya tugas yang diberikan hari tersebut dan terasa mudah akan langsung saya kerjakan. Kemudian dilanjutkan dengan istirahat atau ada kegiatan tambahan yang lain. Kemudian melanjutkan kegiatan belajar. Biasanya ini waktu mengerjakan tugas yang memerlukan banyak waktu. Yang terakhir, istirahat dan tidur untuk mempersiapkan hari esok. Demikian penjelasan dan pemaparan timetable saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Sari Putri Wardani, NPM 21081010247 dari kelompok Smadaf. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen waktu. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari FGD Manajemen Waktu pada WCD D1. Manajemen waktu adalah suatu proses untuk melakukan kontrol atas waktu dengan batas tertentu untuk melakukan tugas tertentu. Manajemen waktu sendiri adalah kemampuan untuk merencanakan dan menggunakan waktu dengan semaksimal mungkin. Manajemen waktu merupakan suatu guideline atau panduan yang terdiri atas perencanaan, pengendalian terhadap seberapa banyak waktu yang kita pakai dan gunakan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Pengelolaan waktu yang baik dapat membantu kita untuk meningkatkan kinerja kita. Dengan menggunakan teknik manajemen waktu, kita dapat meningkatkan kemampuan kita agar lebih efektif. Kemudian saya akan membacakan manajemen waktu yang telah saya buat. Yang pertama adalah pukul 04.30 sampai pukul 5 pagi saya bangun tidur dan sholat subuh. Kemudian pukul 5 sampai pukul 7 saya bersih-bersih rumah dan melakukan persiapan kuliah. Pukul 7 sampai pukul 2 siang saya kuliah. Setelah kuliah, pukul 2 siang sampai pukul 6 sore saya istirahat. Setelah istirahat, pukul 6 sore hingga pukul 11 malam saya mengerjakan tugas. Setelah mengerjakan tugas, pukul 11 sampai setengah 5 pagi saya tidur. Sekian yang bisa saya sampaikan dari materi FGD Manajemen Waktu BCTD. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afek Tafiani dari kelompok Smadaf. Di sini saya akan memberikan kesimpulan dari kegiatan FGD Day 1 tentang manajemen waktu. Pentingnya memanajemen waktu agar kita bisa menyeimbangkan kegiatan kita antara berorganisasi, akademik maupun hobi. Salah satu hal yang penting dalam memanajemen waktu adalah bagaimana cara kita memprioritaskan kegiatan kita. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang timetable saya.
Mulai pukul setengah 5 sampai pukul 7, saya bangun tidur dan melakukan rutinitas pagi saya, entah itu mandi, sarapan, dan sebagainya. Lalu pukul 7 sampai pukul 3 saya kuliah. Pukul 3 sampai setengah 5 saya istirahat sejenak. Lalu pukul setengah 5 sampai pukul 9 saya mengerjakan tugas-tugas saya, entah itu tugas ospek maupun tugas kuliah. Lalu pukul 9 sampai 10 saya istirahat. Lalu saya mulai tidur pukul 10 sampai setengah 5. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nashwa Andin Safitri dari kelompok SMADAF dengan NPM 21081010265. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari FGD Day1 pada ospek BCD 2021 yang diselenggarakan pada hari Sabtu 4 September 2021. FGD Day1 kali ini mengangkat tema terkait manajemen waktu. Manajemen waktu merupakan proses perencanaan berbagai kegiatan yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Singkat katanya, manajemen waktu sendiri bertujuan pada perencanaan dan pengaturan. Dengan memiliki manajemen waktu yang baik, kita akan mendapatkan berbagai macam feedback, antara lain tugas kita menjadi lebih tertata, melatih rasa tanggung jawab, disiplin, dan masih banyak feedback-feedback yang akan kita rasakan. Salah satu cara agar bisa membagi waktu dengan baik adalah membuat to-do list. Cara buat to-do list yang baik itu, pertama kalian harus prioritaskan terlebih dahulu nih pekerjaan ataupun tugas yang sudah dekat dengan tenggat pengumpulan ataupun deadline-nya. Setelah itu, harus langsung dikerjakan dan jangan ditunda-tunda, karena problematika tiap manusia itu menunda. Menunda adalah suatu hal yang kurang baik karena bisa menumpuk pekerjaan-pekerjaan tersebut dan membuat kita kurang efisien dalam mengerjakan suatu tugas ataupun pekerjaan. Selanjutnya, saya akan membacakan timetable yang sudah saya buat sebelumnya. Saya memulai hari pada pukul 4.30 hingga pukul 7. Di situ saya salat subuh, sarapan, mandi, merapikan tempat tidur, dan lain sebagainya. Lalu pukul 7 hingga pukul 12 kuliah. Pukul 12 hingga pukul 15.00 saya istirahat. Tidak lupa untuk sholat duhur, makan siang. Lanjut, pukul 15 hingga pukul 17, saya mengerjakan tugas. Di samping itu, tidak lupa saya sholat asar, olahraga, ataupun melakukan kegiatan bermanfaat lainnya. Lanjut, pukul 17 hingga pukul 22, saya belajar. Juga sholat maghrib, sholat isya, makan malam, dan tak lupa untuk berbincang dengan keluarga. Pukul 22 hingga pukul 4.30, saya istirahat.